Baik Kak, selamat malam. Selamat malam juga, Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Maudi Alinda. Saya merupakan pekerja sosial yang sedang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dan terima kasih sudah meluangkan menyempatkan waktu kakaknya datang ke sini. Sebelumnya kalau boleh tahu siapa nama kakaknya? Boleh, Kak, perkenalkan nama saya Dipa. Oh, Mbak Dipa ya. Nah, baik, senang bertemu dengan Mbak Dipa hari ini. Sebelumnya saya mulai, bagaimana kabar Mbak Dipa hari ini? Kalau dibilang baik sih, nggak terlalu baik juga sih, Kak. Akhir-akhir ini lagi banyak pikiran karena ada masalah yang cukup bikin saya kepikiran terus. Oh, oh, baik, terima kasih sudah jujur di sini menyampaikan kondisi Mbak Diva yang sedang dirasakan. Semoga pertemuan ini bisa menjadi ruang yang nyaman bagi Mbak Diva untuk bercerita. Sebelumnya kita lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai layanan yang di Dinas Kabupaten Bantul ini. Jadi dinas sosial itu memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami berbagai kondisi masalah sosial. Nah, salah satunya itu bentuk layanan seperti konseling. Nah, konseling atau pendampingan sosial itu seperti yang sedang kita lakukan saat ini, Kak. Gitu. Jadi kalau konseling itu merupakan proses diskusi di mana antara pekerja sosial dan klien untuk memahami permasalahan yang sedang dihadapi klien. Nah, jadi melihat dampaknya terlihat kehidupan klien itu serta bersama-sama mencari alternatif solusi yang mungkin kami dapat lakukan seperti itu. Nah, selain itu saya juga menyampaikan bahwa semua informasi yang Mbak Diva ceritakan kepada saya pada sesi ini saya akan jaga kerahasiaannya. Apa yang Mbak Diva sampaikan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan Mbak Diva. Jadi di sini di sini Mbak Diva tidak perlu khawatir untuk bercerita selama masih dalam batas-batas yang aman atau sesuai prosedur yang ada di layanan dinas sosial ini. Itu apakah penjelasan yang saya sampaikan itu dalam sejauh ini dapat dipahami oleh Mbak Diva? Baik, Kak, saya cukup paham. Oh, baik. Untuk pertemuan hari ini kita melakukan sesi selama 30-40 menit. Nah, saya harapkan selama sesi berlangsung kita saling menghargai dan berkomunikasi dengan terbuka begitu. Jadi apabila misal ada pertanyaan atau hal yang membuat Mbak Diva kurang nyaman, terus silahkan sampaikan kepada saya kapan saja. Nah, apakah Mbak Diva itu bersedia untuk mengikuti proses ini? Oke, Kak, saya bersedia. Nah, baik. Kemudian untuk layanan pendampingan dinas sosial Kabupaten Bantul ini tidak dipungut biaya, jadi gratis gitu. Jadi Mbak Diva tidak perlu mengeluarkan biaya selama mengikuti layanan ini. Begitu. Baik, Kak. Kalau begitu, saya ingin mulai memahami apa sih yang sedang Mbak Diva alami, yang membuat Mbak Diva itu memutuskan datang berkonsultasi ke layanan konseling Dinsos Bantul ini. Oke, Kak, jadi gini, beberapa waktu lalu saya tahu kalau ada foto AI yang dibuat mirip sama muka saya
Awalnya saya juga nggak tahu foto itu dari mana dan siapa yang buat. Tapi ternyata foto itu udah disebarin sama salah satu teman saya tanpa izin sepengetahuan saya. Oh, jadi baik. Nah, ketika pertama kali mengetahui hal tersebut itu bagaimana Mbak Diva itu mengetahuinya? Saya tahu dari teman saya yang lain kak, dia ngirim screenshot ke saya terus nanya apa apa benar itu tuh saya atau bukan. Pas saya lihat saya langsung kaget banget tuh loh kak, karena saya nggak pernah punya foto kayak gitu. Dari situ saya mulai cari tahu sebenarnya yang dibaring itu siapa. Apa yang Mbak Diva rasakan saat mengetahui foto itu tuh tersebar? Jujur kak, saya juga kaget, bingung, marah, semuanya campur aduk kak. Soalnya saya ngerasa, kok bisa ya ada yang nyebarin foto itu yang nyangkut sama nama aku tanpa konfirmasi ataupun apapun itu ke aku. Saya juga takut kalau orang-orang percaya sama foto itu kak. Jadi selama merasa Mbak Diva itu kaget, Mbak Diva itu juga merasa khawatir dengan penilaian orang lain terhadap diri Mbak Diva ya? Iya kak, karena setelah foto itu nyebar, banyak orang yang mulai ngomong. Selain merasa kaget, Mbak Diva itu juga merasa khawatir dengan penilaian orang lain terhadap jadi selama Mbak Diva merasa kaget, Mbak Diva juga merasa khawatir dengan penilaian orang lain terhadap diri Mbak Diva ya? Iya kak, karena setelah foto itu nyebar, banyak orang yang mulai ngomongin saya kak. Ada yang percaya begitu aja tanpa tahu cerita sebenarnya kak. Apa yang paling mengganggu bagi Mbak Diva dalam situasi itu? Yang paling bikin saya kepikiran itu karena nama baik saya jadi jelek kak. Saya ngerasa difitnah, padahal saya nggak melakukan apa yang dituduh. Rasanya kayak nggak adil banget gitu loh kak. Lalu setelah mengetahui hal tersebut itu apa sih yang dilakukan Mbak Diva? Saya coba hubungi teman yang nyebarin foto itu kak. Saya minta penjelasan baik-baik kenapa sampai foto itu disebarin dan kenapa harus melibatkan nama saya. Jadi bagaimana tanggapan dari pelaku yang menyebarin foto AI itu? Dia memang kasih penjelasan kak, tapi menurut saya penjelasannya nggak sesuai sama kenyataan yang sebenarnya terjadi kak. Dia bilang cuma bercanda, tapi nggak ada maksud apa-apa. Tapi dari informasi yang saya dapat, dia juga menyebarkan foto itu ke beberapa orang kak. Jadi setelah mendapatkan penjelasan dari pelaku yang nyebarin AI itu, Mbak Diva itu masih merasa ada hal yang belum terjawab. Iya kak, ada. Sampai sekarang saya masih merasa ganjil banget gitu loh kak, sama kecewa karena saya merasa belum mendapat penjelasan yang sebenarnya terjadi itu gimana. Jadi lalu bagaimana sih perubahan pengembangan dari perkembangan masalah yang terjadi pada Mbak Diva itu, masalah yang setelah itu tuh bagaimana perkembangannya gitu? Bakal malah makin luas. Awalnya saya pikir cuma beberapa teman aja yang tahu, tapi kok lama-lama ternyata banyak orang yang udah dengar cerita itu. Bahkan sampai alumni SMA saya itu juga tahu masalahnya. Itu yang bikin saya makin malu dan gak nyaman kak, kayak risih gitu loh kak. Jadi ketika mengetahui masalah tersebut yang sudah sampai ke alumni SMA ya tadi ya? Iya. Apa sih yang dirasain Mbak Diva waktu itu? Jujur ya kak, saya malu banget kak. Kadang saya jadi takut kalau ketemu orang-orang sekitar. Saya juga sering mikir apa mereka percaya sama cerita yang beredar atau enggak. Sampai sekarang saya masih sering berpikiran soal itu kak. Jadi saya mendengar bahwa yang terjadi kepada Mbak Diva jadi memberikan dampak yang cukup besar bagi Mbak Diva, tidak hanya bukan
bukan hanya kepada Mbak Diva saja, tapi buat pelajaran ke depannya bagaimana harus bersikap, gimana ya, kalau kepada orang untuk lebih hati-hati lagi. Nah, apalagi tentang foto itu. Nah, jadi saya cukupkan bukan hanya karena foto tersebut disebarkan tanpa izin, tetapi juga karena munculnya fitnah dan penyebaran foto AI itu yang semakin luas hingga mempengaruhi kenyamanan Mbak Diva dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi terima kasih karena sudah bersedia menceritakan hal ini kepada saya secara terbuka dan secara nyaman kepada saya gitu. Terima kasih. Iya Kak, baik Kak, terima kasih atas solusinya.